Proyek yang kami lakukan akan berfokus pada bagaimana mencari orang yang memiliki influence paling besar atau disebut influencer sebagai salah satu cara untuk mempromosikan penjualan pada suatu e-commerce. Platform yang kami gunakan sebagai dasar dalam proyek ini adalah Twitter, karena cara kerja dan fitur Twitter yang mendukung untuk melihat keterhubungan tiap user dengan retweet dan mention. Platform ini juga digunakan oleh banyak e-commerce sebagai sarana untuk mempromosikan sesuatu. Untuk metode penelitian, kami akan mengidentifikasi influencer terbesar terkait e-commerce Shopee menggunakan konsep analisis jejaring sosial. Metode ini mengasumsikan bagaimana hubungan antara aktor atau node, seberapa kuat hubungannya, dan apakah terjadi hubungan satu atau dua arah. Dalam menentukan node dapat dilakukan dengan metode centrality. Centrality adalah ukuran dalam graf yang digunakan dalam analisis jaringan untuk menemukan struktur paling penting dari node dan edge. Centrality dibagi menjadi 3 macam, yaitu degree centrality, betweenness centrality, dan closeness centrality. Namun pada penelitian ini kami akan berfokus pada degree centrality. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart atau alur yang ada pada penelitian kami. Yang pertama adalah dilakukan crawling atau pengambilan data di Twitter menggunakan Tweepy. Lalu yang kedua itu adalah pemilihan data yang akan dipakai. Kami melakukan sorting beberapa data yang akan digunakan untuk yang nantinya akan dirubah dalam bentuk dataset. Lalu setelah itu, setelah dataset terbentuk, kami menghitung centrality yang ada untuk mencari tahu di mana influencer yang paling berpengaruh pada promosi e-commerce Shopee. Lalu yang keempat adalah analisis mengenai influencer itu tersebut. Lalu yang terakhir adalah visualisasi data berupa penggambaran graf centrality dan juga hasil dari perhitungan centrality tersebut. Lalu pada bagian dataset kami membuat pembentukan data frame dari hasil tweet yang didapat dari crawling data pada Twitter. Kami membuat beberapa atribut seperti create ad, ID string, text, display text range, dan lain-lain. Dan pada nantinya dataset tersebut akan digunakan untuk pencarian centrality dan pembentukan graf pada bagian pengujian. Baik, untuk pengujian, di sini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga API dari Twitter. Nah, karena kami mengambil data juga dari Twitter dan juga kami menggunakan NetworkX yang merupakan library dari Python yang berguna untuk menganalisa suatu jaringan. Ya, untuk hasil pengujian, di sini kelompok kami mencari nilai dari degree centrality, closest centrality, dan juga betweenness centrality. Nah, dapat dilihat di sini kami menampilkan 10 nilai teratas dari masing-masing centrality yang dipunyai oleh semua node yang ada di dataset yang kami gunakan. Nah, untuk posisi pertama sendiri merupakan ID dari Shopee itu sendiri, jadi kami tidak memperhitungkan posisi pertama atau ID dari Shopee. Nah, jadi untuk posisi kedua sampai 10 merupakan calon dari influencer yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk dari Shopee. Ya, selain menghitung dan mencari nilai dari centrality, kelompok kami juga memvisualisasikan data atau node-node yang terdapat pada dataset yang kami gunakan. Nah, di sini dapat dilihat
terdapat beberapa node dengan warna dan bentuk yang lebih besar dari node yang lainnya. Nah, node tersebut merupakan 5 node dengan nilai degree centrality terbesar. Kenapa nilai degree centrality? Karena kami mencari orang yang mempunyai keterhubungan paling banyak dengan orang lain. Jadi kami menggunakan nilai degree centrality. Lalu kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah berdasarkan proses yang kami lakukan dalam proyek ini dapat ditemukan bahwa user yang mempunyai influence paling berpengaruh adalah user dengan ID 135846505 sekian dengan username @samdayoshi dengan nilai centrality 0,02471. Sebenarnya untuk urutan pertama dan kedua itu adalah Shopee, tapi kami tidak membawa karena itu merupakan user yang dimaksud untuk pencarian e-commerce itu sendiri. Lalu penggunaan metode centrality terbukti dapat menampilkan influence paling berpengaruh dengan baik pada permasalahan yang dibahas. Influence yang berpengaruh itu memiliki node-node yang terhubung dengan banyak edge seperti yang diperlihat pada gambar sebelumnya.